Desa Keramat Jati selalu tampak tenang di permukaan, tapi siapapun yang tinggal cukup lama tahu bahwa ada satu tempat yang pantang disentuh, hutan larangan. Warga setempat menyebutnya larangan bukan karena aturan pemerintah, tapi karena sesuatu yang lebih tua, perjanjian gaib yang tak pernah dicatat, tapi dijaga dengan takut. Di tengah hutan itu, konon ada sebuah kuburan tanpa nisan, tanpa nama, dan tanpa tanda siapa yang dikubur di sana. Tak ada warga yang berani masuk lebih dari 50 meter ke dalam hutan. Jikapun ada yang nekat, mereka biasanya tidak kembali sama sekali. Namun, larangan itu bukan hal yang masuk akal bagi Damar, mahasiswa antropologi dari kota yang datang untuk meneliti budaya mistis desa. Damar skeptis pada hal-hal gaib. Baginya, semua cerita hanyalah warisan lisan yang diperbesar oleh rasa takut dan ketidaktahuan. Tapi saat ia mendengar tentang kuburan tanpa nama yang menjadi pusat larangan itu, rasa ingin tahunya menyala lebih kuat dari rasa takut. Beberapa warga menolak diwawancarai olehnya, bahkan ada yang langsung pergi begitu ia menyebut soal hutan itu. Namun seorang kakek tua, Mbah Suraji, akhirnya mau bicara, dengan syarat Damar tidak masuk ke hutan itu sendirian. Damar hanya tersenyum dan mengangguk, tapi dalam hatinya sudah bulat. Ia akan masuk sendiri dan membuktikan semuanya hanya mitos. Malam sebelum keberangkatan, Damar mencatat semua peralatan yang akan dibawa. Kamera, peta kasar dari desa, kompas, senter, baterai cadangan, dan buku catatan. Ia tahu risikonya, tapi ia merasa siap secara fisik dan mental. Di penginapan, suara jangkrik dan angin malam terasa lebih nyaring dari biasanya. Seolah-olah alam sedang memperingatkannya. Tapi Damar mengabaikannya dan tetap bertekad untuk menjelajah esok hari. Pagi-pagi benar, Damar menyusuri jalur kecil yang jarang dilalui manusia, bekal sederhana tersandang di punggungnya. Kabut tipis masih menggantung rendah, membuat hutan tampak seperti dunia lain. Semakin dalam ia melangkah, suara dari desa makin menghilang. Digantikan dengan suara aneh yang sulit dijelaskan, bunyi serangga yang tak pernah ia dengar, desir daun yang terdengar seperti bisikan. Ia menemukan sebuah batu datar dengan bekas seperti ukiran, tapi sudah aus dimakan waktu. Damar memotret dan mencatatnya, mencurigai bahwa itu adalah bagian dari penanda kuno yang mengarah ke kuburan misterius itu. Beberapa ratus meter kemudian, ia melihat jejak kaki manusia yang tampak masih baru. Aneh, karena warga bersumpah tak ada yang masuk ke hutan ini dalam bertahun-tahun. Jejak itu mengarah ke arah utara, arah yang menurut peta kasar seharusnya membawa Damar menuju lokasi yang disebut Mbah Suraji. Tapi ada hal ganjil, jejak itu hanya satu arah, tak ada jejak kembali. Meski merinding, rasa ingin tahu tetap lebih kuat. Damar mengikuti jejak itu dengan hati-hati, menandai pohon-pohon yang ia lewati agar tak tersesat. Setelah 2 jam berjalan, ia tiba di sebuah bukaan kecil yang anehnya terasa sangat sepi. Tak ada suara burung, bahkan angin pun terasa berhenti. Dan di sanalah ia melihatnya, gundukan tanah yang ditumbuhi rumput liar, tanpa batu nisan, tanpa tulisan, hanya satu hal yang menonjol, seikat bunga kering yang tampak baru diletakkan di atasnya. Damar berdiri terpaku di depan kuburan itu. Tak ada penanda, tak ada pagar, hanya tanah yang sedikit lebih tinggi dan bunga kering yang tidak semestinya ada di tengah hutan seperti ini. Bunga itu tampak seperti melati, sudah layu, tapi masih cukup utuh. Seakan seseorang baru saja datang menaruhnya beberapa hari lalu. Padahal tak ada satupun jejak kaki menuju ke arah kuburan dari sisi manapun, selain jejak yang ia ikuti sebelumnya. Ia menunduk, mencoba mencium aroma bunga itu. Aneh, masih tercium wangi samar, seperti campuran melati dan dupa. Damar mencatat semuanya dengan hati-hati di bukunya, tangannya sedikit gemetar. Saat ia mengangkat kamera untuk memotret gundukan itu, layar LCD-nya tiba-tiba mati. Ia memeriksa baterai, penuh. Tapi tombolnya tak merespons. Kamera itu mati total. Damar mulai merasa ada yang tak beres. Ia mencoba menenangkan diri, menyalahkan gangguan teknis, dan membuka buku catatannya untuk menggambar lokasi sebagai dokumentasi cadangan. Saat ia menulis, bulu kuduknya merinding. Udara di sekitar mendadak menjadi sangat dingin, dan kabut tebal turun perlahan seperti tirai. Pandangannya hanya sejauh beberapa meter. Lalu ia mendengar suara, bukan binatang, bukan angin, tapi seperti suara langkah kaki menyusuri daun-daun kering dari arah belakangnya. Perlahan, berat, menyeret. Ia menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Namun suara itu berhenti bersamaan dengan gerakannya. Ia menahan napas, jantungnya berdetak keras, mencoba berpikir rasional. Untuk memastikan, Damar berteriak, "Halo?"
Ada orang? Suaranya menggema singkat, lalu hutan kembali sunyi, terlalu sunyi untuk tempat yang hidup. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, kali ini dari arah yang berbeda. Tapi masih tak ada wujud. Dan saat ia menengok ke kuburan, bunga kering itu sudah tidak ada di sana. Damar terpaku. Ia yakin tak ada angin, tak ada tangan yang mengambil bunga itu, dan yang paling pasti, ia tak pernah berpaling lebih dari 3 detik. Tapi kini gundukan itu kosong, sepi, tanpa tanda apapun. Jantungnya berdetak cepat, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ia menyalakan senter, meskipun masih siang, seolah cahaya tambahan bisa memberinya rasa aman. Saat ia menyisir sekitar kuburan, ia menemukan bekas gesekan di tanah, seperti goresan jari yang menyeret sesuatu, atau mencoba keluar. Tiba-tiba ia merasa tanah di bawahnya bergetar ringan. Bukan gempa, lebih seperti napas. Ritmis, pelan, dan terasa seperti sesuatu dari bawah tanah sedang hidup. Ia mundur beberapa langkah dan menginjak ranting. Suara retaknya seolah membangunkan seluruh hutan. Seketika, burung-burung hitam berterbangan dari pepohonan di kejauhan. Sebuah suara pelan terdengar. Kali ini bukan langkah kaki, bukan angin. Tapi bisikan. Jangan, tinggal. Damar menoleh panik. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas terdengar dari arah kuburan. Kali ini lebih dekat. Lebih dingin. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti dibekukan ketakutan. Kakinya berat, dan pandangannya mulai berkunang. Seolah udara di sekitar menjadi semakin tipis. Dalam kepanikan, ia menggenggam liontin kecil yang diberikan Mbah Suraji. Sebuah benda kuno dari kayu hitam, konon katanya penjaga diri dari gangguan gaib. Begitu liontin itu disentuh, udara di sekitarnya seperti kembali normal. Bisikan berhenti. Tanah tak lagi berdenyut. Tapi Damar tahu, ini bukan pertanda segalanya aman. Ini hanya istirahat sebelum sesuatu yang lebih besar datang. Damar akhirnya memutuskan untuk mundur. Ia berjalan cepat menyusuri jalur yang ia tandai sebelumnya. Namun anehnya, tanda-tanda di pohon, coretan kapur, simpul tali rafia, semuanya hilang. Ia mencoba tenang dan membuka catatan yang ia buat tadi pagi. Tapi halaman-halaman yang mencatat arah dan lokasi kini basah dan buram, seperti disiram air dari dalam tasnya sendiri. Lebih buruk lagi, tulisan-tulisannya memudar dan berganti dengan coretan aneh. Simbol-simbol yang tidak pernah ia tulis. Bentuknya seperti tulisan kuno, mirip aksara yang pernah ia lihat dalam teks ritual kuno Nusantara. Damar terdiam. Kepanikannya berubah menjadi ketakutan yang lebih dalam, ia mungkin sudah masuk ke dalam dimensi yang bukan milik manusia biasa. Ia duduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Makan sedikit roti kering, meneguk air. Tapi rasa lapar tak kunjung hilang, malah ada rasa logam yang menempel di lidahnya. Saat membuka ranselnya lagi, ia menemukan selembar kertas yang tidak pernah ia bawa. Kertas itu kuning dan rapuh, bertuliskan tangan yang miring dan gemetar. Kuburan ini bukan untuk dikenang. Ia dikurung, bukan dikubur. Tangannya gemetar. Ia merogoh lebih dalam kertas, berharap ini hanya permainan pikiran. Tapi ia menemukan potongan kuku dan segumpal rambut basah, yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam tanpa sepengetahuannya. Ia berdiri tergesa, berniat mencari jalan keluar meski tanpa arah. Namun suara dari kejauhan kembali terdengar, kali ini jelas. Suara anak kecil menyanyikan lagu Nina Bobo dengan tempo yang sangat lambat. Langkahnya terhenti. Di tengah kabut, di antara pepohonan yang mulai menghitam, ia melihat sesosok kecil berdiri membelakanginya. Anak kecil itu mengenakan pakaian putih kusam, dan tanpa berbalik, ia berkata dengan suara datar, "Kamu gak seharusnya di sini, Kak." Damar membeku. Suara anak kecil itu menggema di antara pepohonan, menyelusup masuk ke dalam dadanya seperti kabut dingin yang menusuk tulang. Bocah itu masih membelakanginya, berdiri tegak tanpa gerak, seolah tahu Damar sedang menatapnya. Ia ingin bertanya siapa anak itu dan mengapa bisa berada di tengah hutan larangan, tapi mulutnya seperti terkunci. Lidahnya keluh, tenggorokannya kering. Ia hanya bisa berdiri terpaku, napas tersengal-sengal, seakan baru saja berlari puluhan kilometer. Anak itu perlahan mulai berjalan menjauh, masuk lebih dalam pekabut, sambil tetap menyenandungkan lagu Nina Bobo dengan nada pelan dan panjang. Suara itu memantul di pepohonan, membuat Damar tidak yakin dari mana asal pastinya. Rasa penasaran kembali mengalahkan rasa takut. Damar mengejar langkah si bocah,
Tapi seberapa cepat pun ia berlari, sosok itu selalu berada beberapa meter di depan. Tidak terlalu jauh, tapi juga tidak bisa disusul. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruang terbuka di tengah hutan. Tanahnya tidak ditumbuhi rumput, hanya tanah merah gelap dan basah. Di sana berdiri 6 batu nisan tanpa tulisan, mengelilingi sebuah lubang besar yang ditutup papan kayu tua. Anak kecil itu berhenti di depan lubang dan berkata pelan, "Ini bukan kuburan biasa. Ini penjara." Ia lalu menoleh. Saat wajahnya terlihat, Damar hampir muntah. Wajah itu tidak ada. Hanya kulit kosong tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, seperti topeng dari daging yang belum selesai dibentuk. Tapi suara anak kecil itu tetap terdengar jelas, entah keluar dari mana. Damar mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Tapi ia terkejut saat mendengar langkah kaki lain datang dari arah belakang. Ia menoleh cepat dan melihat Mbah Suraji, berdiri dengan napas terengah-engah, membawa tongkat kayu dan wajah pucat pasi. "Minggir dari tempat itu, Dam," teriaknya. "Kau hampir membukanya." Damar tak mengerti. "Apa maksudnya, Mbah? Apa yang ada di dalam lubang itu? Kenapa ada anak kecil tanpa wajah?" Mbah Suraji menatap lurus ke arah lubang yang ditutup papan itu, matanya berkaca-kaca. Dengan suara rendah ia berkata, "Itu bukan anak kecil. Itu penjaga. Dan kalau papan itu sampai terbuka, maka bukan cuma kau yang hilang, tapi seluruh desa." Mbah Suraji duduk perlahan di tanah, wajahnya pucat dan napasnya berat. Ia menatap lubang yang ditutup papan tua itu dengan pandangan campur aduk antara takut dan pasrah. Damar ikut duduk di sampingnya, masih gemetar, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Tempat ini bukan kuburan biasa, Dam," kata Mbah Suraji lirih. "Dulu, lebih dari 100 tahun yang lalu, leluhur kita membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini." Damar menatap kakek itu penuh tanda tanya. Mbah Suraji melanjutkan dengan suara pelan tapi tegas. "Ada satu sosok, makhluk yang disebut penghuni dalam tanah. Ia datang saat wabah mematikan menyapu desa. Banyak yang mati, tapi sosok itu menawarkan kesepakatan. Hentikan wabah, sebagai gantinya, ia diberi satu tubuh setiap 3 generasi." Damar menelan ludah. "Tubuh manusia?" Mbah Suraji mengangguk lambat. "Ya. Satu tubuh, dikorbankan dan dikubur di sini. Tapi bukan dikubur untuk mati, melainkan untuk menahan penghuni agar tetap tertidur." Damar menatap lubang yang tertutup papan itu dengan ngeri. "Jadi, selama ini, setiap beberapa puluh tahun, ada seseorang yang rela dikorbankan?" "Bukan rela," kata Mbah Suraji, seakan membaca pikirannya. "Biasanya mereka terpilih. Orang-orang yang tidak punya keluarga, atau yang sudah dianggap tak penting. Di generasiku, aku hampir jadi yang dipilih, tapi aku melarikan diri. Akhirnya, adik perempuanku yang menggantikan." Mata Mbah Suraji mulai berkaca-kaca. "Aku mendengar jeritannya malam itu. Dan setelah itu, tak ada yang pernah menyebut namanya lagi. Sejak saat itu, aku bersumpah menjaga tempat ini. Tapi usia membuatku lemah, dan sekarang kau datang, mengguncang keseimbangan yang rapuh." Damar tercekat. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Ia ingin menolak semua ini, tapi bukti ada di hadapannya. Suara bisikan, tanah yang bernafas, anak kecil tanpa wajah, dan nisan-nisan tanpa nama. "Kau tak boleh bilang siapa-siapa soal ini, Dam," lanjut Mbah Suraji. "Kalau orang luar tahu, jika ada yang mencoba membongkar atau mencuri atau meneliti, mereka akan membangunkannya. Dan desa ini akan hilang dari peta." Damar menatap kakek itu. "Kalau aku pergi, tempat ini akan tetap seperti ini?" Mbah Suraji menoleh, menatapnya lekat-lekat. "Kalau kau pergi tanpa membawa rasa serakah, ya. Tapi kalau kau membawa apapun dari sini, meski sehelai daun di sekitar lubang itu, maka kau akan membuka pintu yang bahkan aku tak sanggup menutupnya kembali." Malam mulai turun perlahan. Langit di atas hutan larangan berubah kelabu pekat meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Awan menggulung tebal seperti menutupi sesuatu yang hendak turun dari langit. Damar dan Mbah Suraji memutuskan bermalam tak jauh dari lokasi lubang. Mereka membangun tenda darurat, menyalakan api kecil, dan saling bergantian berjaga. Mbah Suraji terus menggenggam tasbih kayunya, sementara Damar menatap langit dengan mata penuh tanya.
Kalau penjaga itu bukan manusia, kenapa wujudnya anak kecil? Tanya Damar akhirnya. Karena ia mencerminkan korban pertama yang ditanam di sini, jawab Mbah Suraji lirih. Anak perempuan yatim piatu, dibuang warga karena dianggap pembawa sial. Ia yang pertama kali dikorbankan, dan jiwanya jadi perantara. Wajahnya hilang, karena semua orang sudah melupakannya. Damar tercekat. Wujud penjaga bukan hanya simbol penjaga, tapi juga cerminan dosa kolektif desa. Saat malam benar-benar jatuh, suara-suara aneh mulai terdengar. Gemuruh rendah dari dalam tanah, bisikan samar yang datang dari segala arah, dan gelegar langkah kaki berat yang seolah berasal dari dalam bumi. Tiba-tiba, api unggun mereka padam sendiri. Suasana berubah mencekam. Mbah Suraji segera mencengkeram liontin kayu Damar dan membacakan doa-doa dengan cepat. Namun suara dari lubang itu kini semakin jelas. Bukan lagi bisikan, melainkan gumaman dalam bahasa asing yang tak dikenali, tapi cukup kuat untuk mengguncang tanah. Papan-papan penutup lubang mulai bergetar. Salah satu dari mereka terangkat sedikit. Damar berlari ke arahnya dan meletakkan batu besar di atasnya, berharap itu bisa menahan apapun yang hendak keluar. Dari celah papan, keluarlah kabut hitam pekat yang menggeliat seperti makhluk hidup. Kabut itu memutar-mutar di udara, kemudian membentuk sosok bayangan besar dengan wajah berlapis banyak, menangis dan tertawa bersamaan. Dia sudah sadar, bisik Mbah Suraji dengan wajah putus asa. Terlambat, sesuatu sudah terbangun. Langit mendadak menggelap total. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Hanya pekat yang menggantung berat di atas mereka. Dan di kejauhan, dari arah desa, terdengar lonceng tua berdentang. Masalahnya, desa itu tidak punya lonceng. Suara lonceng yang berdentang semakin keras, menggema melintasi hutan, meskipun tidak ada lonceng yang terlihat di desa. Damar menatap Mbah Suraji, wajah kakek itu semakin pucat, keringat mengucur deras. Itu tandanya, sesuatu telah keluar, kata Mbah Suraji dengan suara gemetar. Hatinya sudah bangkit dari bawah tanah. Damar mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Kabut hitam itu menggulung semakin cepat, menyeret angin di sekeliling mereka. Sesuatu mulai menekan dada Damar, membuatnya merasa semakin sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang menahan napasnya. Bergerak! Kita harus kembali ke desa, teriak Mbah Suraji, sambil menarik Damar. Tapi langkah mereka terhenti saat tanah di bawah mereka mulai bergetar hebat. Pohon-pohon bergoyang, gemerisik, seolah-olah hutan ini hidup. Dan kemudian, dari kegelapan yang menggelayuti hutan, muncul bayangan besar, sosok yang lebih besar dari manusia. Tubuhnya terbungkus kabut hitam, dengan wajah yang terus berubah. Damar menutup mata, mencoba menahan ketakutan yang mulai meresap ke seluruh tubuhnya. Apa itu, Mbah? Mbah Suraji tidak menjawab. Ia terus menarik Damar, berlari dengan sekuat tenaga menuju jalur yang mereka buat sebelumnya. Tapi di belakang mereka, bayangan itu mengikuti, bergerak dengan cepat dan menyeramkan, meskipun seolah tidak menyentuh tanah. Mereka berlari sejauh mungkin, tapi langkah mereka semakin berat. Angin kencang membuat mereka terhuyung-huyung. Namun, sesuatu tidak membiarkan mereka pergi. Sesuatu telah keluar dari tanah, Dam. Sesuatu yang sudah lama tertidur, kata Mbah Suraji dengan suara parau. Jika dia kembali sepenuhnya, kita semua akan menjadi bagian dari permainannya. Langkah mereka terhenti di pinggir desa. Di sana, mereka melihat bayangan itu tiba-tiba menghilang, seakan menarik diri ke dalam kabut yang tebal. Namun, seiring hilangnya bayangan, suara lonceng itu berhenti, hanya disusul oleh kesunyian yang mencekam. Desa itu tampak tidak berubah. Namun, Damar merasakan sesuatu yang sangat aneh. Seperti ada sesuatu yang hilang dari desa ini, sesuatu yang membuat atmosfernya menjadi sangat asing. Tiba-tiba, Damar merasa seolah-olah ada yang memanggil namanya. Suara itu datang dari dalam rumah-rumah desa, meskipun tidak ada orang yang terlihat. Seperti bisikan dari masa lalu, yang ingin mengingatkannya pada sesuatu yang sangat penting. Dengan perasaan yang semakin tidak enak, Damar melihat Mbah Suraji menggenggam tangan liontin kayu itu erat-erat. Kakek itu menggelengkan kepala pelan, seakan memohon agar Damar tidak mengikuti suara itu. Tunggu, jangan dengarkan suara itu, Dam. Namun, sudah terlambat. Damar melangkah maju, dan langkahnya terasa seperti terjerat dalam arus yang kuat, seolah-olah tak bisa ditarik kembali. Damar melangkah pelan menuju sumber suara itu,
Suara bisikan yang semakin memanggil namanya dengan nada memikat, tapi juga menakutkan. Mbah Suraji berteriak memanggilnya, mencoba menariknya mundur, tapi langkah Damar tak bisa dihentikan. Ia merasa seperti ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya, menyeretnya menuju sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah itu adalah rumah yang tak pernah Damar lihat sebelumnya, meskipun ia sudah sering berjalan melewati desa ini. Rumah itu tampak usang, dindingnya rusak, dan pintu depannya terbuka sedikit. Di dalam, hanya ada kegelapan yang pekat. Begitu Damar melangkah masuk, pintu itu tertutup keras di belakangnya. Ruangan di dalam terasa sangat dingin. Ia menggigil, bukan hanya karena suhu, tapi juga karena sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasinya. Dan di tengah-tengah ruangan, ada sebuah cermin besar yang memantulkan bayangannya, tapi bukan bayangan yang biasa. Di dalam cermin itu, Damar melihat dirinya berdiri di tengah ruangan, tetapi wajahnya bukan wajahnya. Wajah yang terpantul di cermin itu adalah wajah Mbah Suraji, dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. "Damar, cepat keluar!" Suara itu berteriak, meskipun hanya datang dari cermin, bukan dari tubuhnya yang asli. Damar terperangah, merasa seperti terjebak dalam ilusi. Ketika ia melangkah lebih dekat, wajah di cermin itu mulai berbicara. "Kau harus tahu, Dam. Kami, bukan orang yang kau kira. Kami, adalah bagian dari perjanjian itu. Dan aku, adalah orang yang pertama kali mengkhianatinya." Tiba-tiba, tubuh Damar terhuyung, dan dalam sekejap, cermin itu retak. Bayangan Mbah Suraji yang ada di dalamnya berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. Sosok itu mulai mengalir keluar dari cermin, bentuknya semakin besar dan kabur, sampai Damar merasa dikelilingi oleh kegelapan yang tak terukur. Ketika Damar hendak berteriak, sebuah tangan besar muncul dari kegelapan, mencengkeram lehernya. Tangan itu terasa dingin, tidak manusiawi, dan berat. Damar hampir kehilangan kesadaran ketika ia mendengar suara Mbah Suraji, kali ini bukan dari cermin, tapi dari tempat yang jauh di luar rumah itu. "Damar, jangan biarkan dia mengambilmu." Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi teriakan yang memekakan telinga. Dalam sekejap, tubuh Damar terlempar keluar dari ruangan itu, jatuh di tanah desa yang basah oleh embun malam. Ketika Damar membuka matanya, ia melihat Mbah Suraji berdiri di atasnya, wajahnya pucat dan cemas. "Kau hampir saja terperangkap, Dam. Tapi ada satu hal yang perlu kau ingat, kuburan ini bukan hanya tentang penjagaan. Ini adalah penahanan. Dan kau harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat." Dengan tangan gemetar, Mbah Suraji menyerahkan sebuah kunci tua yang terbuat dari besi hitam. Ini adalah kunci untuk menutup kembali pintu yang hampir terbuka. Tapi, hanya ada satu cara, kembalikan kunci ini ke tempatnya. Kembalikan ke kuburan yang terlarang. Damar menatap kunci itu. Di dalam hatinya, ada perasaan tak terelakkan. Kehidupan desa, kehidupan orang-orang yang ia kenal, tergantung padanya sekarang. Namun, saat ia melihat ke arah hutan, kabut tebal sudah mulai menghilang. Dan dari kejauhan, suara lonceng yang sama terdengar lagi, kali ini lebih lembut, seolah memberitahu bahwa segalanya belum selesai. Tamat.